1, 2, 3, come on. Indonesia adalah sepotong tanah dari surga yang ditumbuhi banyak tradisi menawan. Kekayaan tradisi itu tidak hanya dalam bentuk seni tari, seni pertunjukan atau seni rupa, akan tetapi juga dilengkapi dengan seni arsitektur yang sudah tumbuh bertahun-tahun yang lalu. Pemirsa, sekarang saya berada di Masjid Agung Banten dan kita akan melihat-lihat pesona dari masjid ini yang merupakan
Kompleks bangunan Masjid Agung Banten ini terletak di Desa Banten Lama sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Masjid Agung Banten dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Arsitektur awal Masjid Agung Banten salah satu arsitektur yang memberikan warna baru bentuk masjid di Nusantara. Karena masjid ini memiliki atap bertingkat 5. Bentuk masjid itu menampilkan keunikan tersendiri. Dua tumpukan atap paling atas itu tampak lebih berfungsi sebagai mahkota dibanding sebagai atap penutup ruang bagian dalam bangunan. Tak heran jika bentuk dan ekspresi seperti itu sebetulnya dapat dibaca dalam dua penafsiran. Masjid beratap tumpuk 5 atau masjid beratap tumpuk 3 dengan ditambah 2 mahkota di atasnya sebagai elemen estetik. Daya tarik lain dari Masjid Agung Banten adalah adanya umpak dari batu andesit berbentuk labu, berukuran besar dan beragam pada setiap dasar tiang masjid. Yang berukuran paling besar dengan garis labu yang paling banyak adalah umpak pada 4 tiang saka guru di tengah-tengah ruang sholat. Di Masjid Agung Banten ada mimbar yang besar dan antik penuh hiasan dan warna. Tempat khotbah ini merupakan wakaf Nyai Haji Irat Jonjang Serang pada tanggal 23 Syawal 1323 Hijriah atau 1903 Masehi. Sebagaimana tertulis dalam huruf Arab gundul pada penampil lengkung bagian atas muka mimbar. Berbeda dari mimbarnya yang menarik perhatian, mihrab atau tempat imam memimpin sholat yang berbentuk ceruk justru sangat kecil, sempit, dan sederhana. Ini sangat berbeda dari mihrab yang berkembang pada masjid di belahan dunia lain. Ini Helda bagian dalam Masjid Agung Kesultanan Banten. Wah, ini kalau dari masjidnya nih Pak, gimana sejarahnya awal mula masjid ini? Ya, tentu dengan berdirinya masjid ini tidak lepas dari peranan Sultan Maulana Hasanuddin. Ketika beliau menyebarkan Islam di Banten, untuk tempat syiarnya itu ya tidak lain harus ada masjid. Harus ada masjid. Kira-kira masjid ini dibangun sekitar 1552. 1552. Ada yang menyebutkan juga 1556. Pak, ini saya lihat tiang-tiangnya seperti bentuk labu nih, ada filosofi tersendiri nggak Pak? Awalnya gimana? Ini Helga ya. Kenapa ini tiang ini umpak ini berbentuknya hasil daripada pertanian, yaitu labu. Artinya dulu di zaman Sultan itu betapa makmurnya rakyat masyarakat Banten pada waktu itu, sehingga hasil pertanian labu semacam ini dijadikan satu kebanggaan menjadi umpak masjid di Agung Banten. Oh, ini ada lambangnya tuh dari kemakmuran pada masanya itu ya Pak. Kalau tiang-tiangnya juga ini tiang-tiang ini sebagian besar masih asli.
Ada 24. 24. Jadi kalau filosofinya 24 itu satu hari satu malam itu 24 jam. 24 jam. Oh. Ya kan? Nah, kalau di atas ini ada bentuk limas. Itu ada 5. 1, 2, 3 sampai ke atas itu 5. Artinya apa tuh Pak? 5 itu bisa rukun Islam, bisa juga menentukan waktu sholat. Jadi 24 jam, satu hari satu malam, kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nyambung sekali ya Pak, sesuai. Terus kalau saya lihat nih Pak, mimbarnya ada filosofi juga nggak nih Pak? Kalau ini mimbar ini kita lihat ini arsiteknya lebih kepada gaya-gaya Tiongkok ya, mirip kayak pagoda. Dan memang ini arsiteknya, ini adalah salah satu putra Tiongkok tapi sudah masuk Islam. Kalau nggak salah saya baca Cek Bancut Pak namanya. Setelah masuk Islam, mualaf diberi gelar Pangeran Arya Wiguna. Kalau kita lihat di belakang di depan masjid itu, kenapa pintu masjid itu kecil? Oh, kan dari depan. Kalau ini kan besar nih. Tadi saya masuk Samping. agak sedikit menunduk Pak. Jadi ternyata siapapun yang masuk di dalam masjid ini tidak melihat kepangkatan. Apakah dia itu seorang jenderal, presiden atau siapapun. Ketika dia masuk ke dalam masjid, inna akramakum indallahi atqakum. Wow, bagus banget filosofi sejarahnya, terus filosofi bangunan-bangunannya ini menarik sekali Pak. Ya udah, terima kasih ya Pak waktunya. Helga, terima kasih. Helga bisa tahu banyak soal Masjid Agung Banten ini. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdunya suara azan bergema di langit Serang. Panggilan suci untuk menegakkan sholat itu segera dijawab oleh kaum muslimin yang ada di masjid ini. Dengan membasuh dan membersihkan dosa-dosa mereka melalui air wudhu. Di masjid ini, di malam-malam tertentu, pengurus masjid mengisinya dengan kegiatan pengajian yang juga diikuti oleh para pengunjung. Bagian lain yang menarik dari Masjid Agung Banten adalah menara di sebelah timur yang tinggi besar dan monumental, serta tergolong unik karena belum pernah terdapat bentuk menara seperti ini di Nusantara. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang.
Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai dapat terlihat di atas menara karena jarak antara menara dengan laut yang hanya sekitar 1,5 km. Menara berkonstruksi batu bata setinggi kurang lebih 30 meter ini dulunya berfungsi sebagai menara pandang ke lepas pantai karena bentuknya yang mirip mercusuar daripada sebagai tempat mengumandangkan azan. Berita-berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut. Hal itu membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten pada masa lampau. Berdasarkan catatan Dirk van Lier pada tahun 1659 maupun catatan Waterschoten yang datang pada tahun 1661, disebutkan bahwa menara ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata atau amunisi oleh masyarakat Banten. Sejarawan-sejarawan lain menyatakan bahwa menara berbentuk segi delapan itu mengingatkan pada bentuk mercusuar, khususnya mercusuar di Belanda. Bentuk tersebut lazim ditemukan di negara Belanda, seperti segi delapan, pintu lengkung bagian atas, konstruksi tangga melingkar seperti spiral, dan kepalanya memiliki 2 tingkat. Motif relung pada pintu menara seakan-akan merupakan penyederhanaan motif kala makara dalam tradisi kebudayaan Indonesia pra-Islam. Jika dilihat dari sisi ragam hias, menara dari Masjid Agung Banten ini terpengaruh oleh seni ragam hias yang terdapat di Pulau Jawa, seperti pada hiasan kepala menara membentuk segitiga memanjang yang dikenal sebagai tumpal. Akulturasi budaya nampak jelas terlihat dalam arsitektur menara dan bangunan Masjid Agung Banten. Menara bukanlah tradisi yang melengkapi masjid di Jawa pada masa awal. Oleh karena itu, Masjid Agung Banten termasuk di antara masjid yang pertama menggunakan unsur menara di Jawa. Arti penting Masjid Agung Kesultanan Banten bagi masyarakat Banten yaitu sebagai sarana kegiatan kewajiban kita melaksanakan kegiatan ibadah, juga kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Contoh, setiap malam Jumat kita mengadakan kegiatan marhaban. Hari Selasa setiap seminggu sekali kita mengadakan kegiatan pengajian. 1 bulan sekali kita juga mengadakan kegiatan akbar pengajian. Juga kegiatan-kegiatan lain yang bersifat keagamaan. Di sisi selatan masjid terdapat bangunan bertingkat bergaya rumah Belanda kontemporer yang disebut tiamah atau pavilion. Bangunan yang dirancang arsitek Belanda Hendrik Lucas Cardel di abad ke-18 itu dulunya menjadi tempat pertemuan penting. Saat ini, bangunan yang berdenah 4 persegi panjang, 2 tingkat, dan masing-masing memiliki 3 buah ruang besar tersebut difungsikan sebagai museum benda peninggalan, khususnya alat perang.
langgam Eropa sangat jelas pada bangunan itu, khususnya pada jendela besar di tingkat atas. Jendela itu dimaksudkan memasukkan sebanyak mungkin cahaya dan udara. Pendopo dan kolam untuk berwudu di sebelah timur melengkapi karakteristik masjid Jawa pada umumnya. Tiang pendopo yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf itu menggunakan umpak batu labu dengan bentuk bangunan dan teknik konstruksi tradisional Jawa. Hal aneh di sekitar Masjid Agung Banten adalah tata letak makam. Secara tradisi, makam pada kompleks masjid tradisional di Jawa diletakkan di sisi barat, namun di masjid ini diletakkan di sisi utara. Tata letak ini berkembang di beberapa masjid bersejarah di wilayah Banten. Ini memberi tradisi baru pada masjid tradisional di Jawa selain adanya elemen menara. Ini menjadi keprihatinan kita bersama karena memang masjid sendiri sebagai pusat sarana kegiatan bukan hanya ibadah saja, tapi masjid sendiri itu juga sebagai kegiatan atau pusat kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Maka tiada lain bagi kami kepada generasi muda, hendaknya masjid itu dijadikan kegiatan dalam sehari-hari. Kalau di zaman Kesultanan dulu, zaman Sultan, masjid itu punya peranan yang memang sangat penting sekali. Bagaimana pada waktu itu Sultan mensyiarkan Islam di wilayah Banten ini, tentu masjid ini punya peranan yang sangat penting sekali. Jadi masa sekarang pun juga memang masjid tidak akan kalah pentingnya juga dengan masa yang dulu. Karena di sekarang pun juga dipakai untuk kegiatan sarana dakwah. Dan di masa yang akan datang justru harusnya masjid ini lebih ditingkat lagi